Selamat malam Miss dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Karyantan Dewi Lestari, absen 20 selaku moderator di tim ini. Lalu perkenalkan rekan tim saya bernama Niputu Nita Wulandari Putri, absen 27, lalu ada Kadek Novitasari, absen 28. Di sini kami membawakan materi mengenai larutan sejati, suspensi, dan koloid. Baik, presentasi kami dimulai dari teman kami bernama Nita. Perkenalkan, nama saya Niputu Nita Wulandari Putri, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi perbedaan larutan sejati, koloid, dan suspensi, dan jenis-jenis koloid. Yang pertama, larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut yang tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, contohnya air dan sirup, yaitu homogen, dimensi kurang 1 nm, tersebar merata, tidak memisah jika didiamkan, tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, tidak dapat disaring. Yang kedua ada koloid. Koloid adalah campuran bersifat antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata terlihat mirip seperti larutan, namun komponen penyusunnya masih dapat dilihat dengan mikroskop. Biasanya terlihat keruh, contohnya air dan susu, yaitu heterogen, dimensi antara 1 nm sampai 100 nm, tersebar merata, tidak memisah jika didiamkan, dapat dilihat dengan mikroskop ultra, tidak dapat disaring. Yang ketiga ada suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Suspensi masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Jika dapat waktu yang lama, suspensi dapat mengendap, contohnya air dan tanah, yaitu heterogen, dimensi lebih dari 100 nm, mengendap, memisah jika didiamkan, dapat dilihat dengan mikroskop biasa, dapat disaring dengan saringan biasa. Jenis-jenis koloid. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya itu kasa berwarna, batu rubi, batu safir, perunggu. Nah, sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya, yaitu tinta, cat, tanah liat, gelatin. Ada juga aerosol padat. Aerosol padat merupakan koloid yang memiliki zat terdispersinya padat dengan medium pendispersinya yaitu gas, yaitu contohnya ada asap, debu, problet, virus di udara. Ada aerosol cair. Berbeda dengan jenis aerosol padat, fase zat yang melalui fase zat terdispersinya adalah cair. Kemudian fase zat terdispersinya adalah gas, yaitu contohnya awan, kabut, embun, parfum semprot. Ada emulsi cair. Emulsi cair yaitu koloid dengan fase zat terdispersinya dan fase zat pendispersinya adalah sama-sama cair. Susu, contohnya ada susu, santan, mayonaise, ada krim wajah. Emulsi padat. Emulsi padat ialah jenis koloid dengan fase zat terdispersinya adalah cair, sedangkan fase zat pendispersinya adalah padat, yaitu mentega, keju, jeli. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu bernama Intan. Baik, saya Intan mengambil alih. Berikutnya ada jenis-jenis koloid. Yang pertama buih cair, lalu yang kedua buih padat. Buih cair merupakan jenis koloid yang fase zat terdispersinya adalah gas, sedangkan fase gas pendispersinya adalah cair. Contohnya ada busa sabun, lalu yang kedua krim kocok, lalu yang ketiga foam. Yang kedua ada buih padat. Adalah jenis koloid dengan fase zat terdispersinya yaitu gas dan fase zat pendispersinya adalah padat. Contohnya spon, lalu ada styrofoam, lalu ada marshmallow. Lalu berikutnya tertera contoh tabel dari penjelasan di atas. Berikutnya cara pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Baik, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya bernama Novita. Baik, di sini saya akan mengambil alih. Perkenalkan, nama saya Nika Novitasari, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan koloid. Pembuatan koloid dibedakan menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi itu adalah proses yang dilakukan mengubah pelarut sementara secara kimia melibatkan beberapa reaksi seperti reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi, reaksi hidrolis, reaksi substitusi, dan reaksi komposisi rangka.
Yang kedua, ada dispersi. Dispersi adalah kebalikan dari kondensasi. Artinya, ini merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Proses ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu mekanik. Mekanik biasanya dilakukan dengan cara menguras atau menggerus atau menumbuk agar partikel koloid jadi mengecil. Setelah itu, ditambahkan medium zat cair panas. Yang kedua ada peptisasi. Cara ini biasanya dilakukan dengan menambahkan ion yang satu jenis dengan suatu endapan, misalnya agar-agar yang dipeptisasi oleh air. Yang ketiga ada bujur Berdia atau Berdi. Prinsip dari cara ini adalah dengan mengalirkan arus dengan tenaga tinggi pada 2 buah elektrode. Elektrode ini merupakan logam dan harus dicelupkan pada air. Awalnya atom-atom logam akan terlempar ke dalam air. Setelah itu atom-atom tersebut akan mengalami kondensasi dan menjadi partikel koloid. Berikut adalah contoh tabelnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.